Halo Sobat Autohin, di depan kami sudah ada mobil terbaru dari Suzuki, yaitu Suzuki XB. Menarik banget ya, karena mobil ini kalau kami lihat itu harganya sekitar 200 jutaan, dan untuk speknya bisa dibilang agak mirip dengan Suzuki Ignis, tapi ini lebih besar dan mobil ini hybrid. Yaudah, langsung aja kita coba cek lebih detail mengenai Suzuki XB ini. Ya, Suzuki XB ini baru saja dikeluarkan di IMS 2026 ya di Indonesia. Pada hari ini kita akan coba lihat lebih detail mengenai Suzuki XB ini. Yang pertama kita bisa lihat untuk lampu depannya dia sudah pakai full LED, ada DRL-nya ya. Sudah pakai proyektor juga. Sini untuk lampu seinya modelnya simple ya, kecil. Jadi dia modelnya itu tetap klasik ya, karena agak membulat untuk bagian lampunya, tapi bagian desainnya ini juga nggak terlalu kaku gitu. Jadi bisa kelihatan ini lebih ke crossover yang imut tapi juga nggak terlalu sempit. Nanti kita akan coba cek interior lebih dalamnya ya. Terus kita akan cek di sini untuk bagian grill depannya modelnya seperti ini ya. Ada persegi, ada oval seperti panjang, di tengah ada logo Suzuki, sama di sini sudah ada kameranya ya teman-teman ya. Sudah ada kameranya. Terus juga untuk bagian spakbor depannya dia warnanya ini hijau ya, hijau melon begitu. Terus juga untuk bagian bawah sini dia sudah ada lampu kabutnya, dan ini warnanya hitam doff ya, unik. Jadi perpaduan antara warna bodinya dengan hitam doff di sini menambah kesan bold dan beraninya. Kemudian di depan ini dia juga sudah ada sensor parkir ya. Kemungkinan besar dia sudah dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan. Nanti kita akan cek di dalamnya. Kemudian di bumper bawahnya sini dia ada radiator sama model grill bawahnya seperti ini ya. Dan di bawah sini masih ada tambahan sedikit ya berwarna hitam doff. Nah, berbicara masalah spek, mobil ini dibekali dengan mesin 1200 cc dan sudah dilengkapi dengan mild hybrid. Seperti kita tahu kalau Suzuki itu beberapa sudah ada yang dilengkapi dengan mild hybrid. Terus juga kalau lainnya kita bisa mengetahui dari beberapa mobil hybrid Suzuki juga. Nah, untuk yang Suzuki XB ini selain dilengkapi dengan hybrid, di depan di sini dia juga sudah ada kamera ya di sini ya. Kamera berarti sudah support kamera 360 nih. Kemudian di samping kita bisa lihat di sini untuk bagian over fendernya di sampingnya sini berwarna hitam. Lanjut ke samping sana, dari sini ada sedikit lekukan ya. Menarik banget. Terus di sini untuk bagian velgnya kita lanjut. Velgnya dia menggunakan velg yang kecil dan simple. Desainnya tuh velgnya seperti Ignis banget ya. Modelnya kotak-kotak seperti ini, bautnya 4 dengan profilnya 175/65 ring 15. Dia pakai ban Ecopia ya di sini ya, Bridgestone Ecopia. Shock breakernya masih sama seperti ini, shock breaker biasa. Kemudian kita lihat di sini. Di sini ada tulisan hybrid ya. Kemudian juga di sini di bagian spionnya dia sudah dilengkapi dengan lampu sen. Terus juga ada kamera di sini ya. Makin canggih ya. Di sini menarik banget. Terus juga di sini untuk bagian desainnya memang kurang aerodinamis karena model langsung kaku begini, langsung ke atas. Cukup tinggi. Di sini ada warna abu-abu juga. Kemudian di sini juga model kuncinya seperti ini berwarna silver seperti ini ya, chrome. Terus kita coba cek ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Kita coba tutup dulu ya. Nah, ini dia bagian belakang dari Suzuki XB. Kelihatan lebih modern, lebih stylish, lebih besar. Dan di sini ada tulisan XB yang besar sekali, ada tulisan hybrid di sebelah sini. Bagian lampu belakangnya modelnya ada klasik-klasiknya ya, karena modelnya melengkung vertikal seperti ini dengan ada 3 lampu. Tapi di sini lampunya masih pakai lampu biasa. Kalau di sininya sepertinya sudah LED untuk daerah belakangnya. Terus yang menarik dia juga sudah dilengkapi dengan kaca belakang yang ada defoggernya, ada wiper juga, sama ada HiMA stop lamp. Untuk bagian spoiler belakang ini juga kelihatan cukup sporty ya. Sama untuk bagian antenanya dia modelnya seperti ini, kecil, tapi dia di sebelah kanan. Biasanya kan di tengah ya, ini di sebelah kanan. Unik banget. Terus kemudian di bagian bawahnya ada bumper belakang yang hampir sama dengan depan. Ada 4 sensor parkir, reflektor, sama ada tempat dudukan plat di tengah. Menarik banget ya teman-teman ya. Nah, terus satu juga yang di sini menarik, dia ada tambahan kaca di sini ya, tambahannya. Dan ini warnanya hitam dan lanjutkan ke belakang untuk kaca belakangnya. Nah, kita coba yuk lihat bagian interior dari Suzuki XB untuk melihat seberapa lebar dan luas si Suzuki XB ini.
Nah, ini untuk bagian handle belakangnya modelnya seperti ini ya, unik banget. Kita coba buka. Jadi dia gampang bukanya. Biasanya kan ada di bawah. Nah, untuk bagian bagasinya dia bisa dibuka ke belakang ya, bisa diratakan untuk baris keduanya. Jadi kelihatan lebih lega, dan di bawah sini ada tempat penyimpanan juga. Nah, tempat penyimpanan juga. Jadi di sini ada tambahan juga ya. Berbahan plastik, hard plastik, jadi biar kita bisa naruh barang lebih nyaman. Terus juga di sini ada tempat buat colokan juga ya, lumayan. Outlet 12 volt di belakang. Sama di sini ada lampu juga buat tambahan kita kalau mau penerangan kecil ya. Menarik banget. Nah, kita coba langsung lihat interiornya ya dari Suzuki XB ini seperti apa. Nah, kita coba lihat interiornya dari XB. Ini masih hard plastik warna coklat tua. Handle-nya berwarna chrome seperti ini. Window-nya kecil ya, sudah auto di depan, sama dia sudah ada retract-nya ya, menarik banget. Sini juga ada tempat penyimpanan barang, sama ada speaker kecil di sini. Untuk bagian kursinya memang dia masih pakai pencetakan biasa, dan ini joknya masih pakai jok fabric alias jok kain ya, belum jok kulit. Nah, kita coba masuk yuk ke interiornya dari Suzuki XB. Nah, ini dia interior dari Suzuki XB ya, kelihatan lebih off-road ya, jadi agak mirip kayak Jimny tapi memang lebih kecil. Di sini bagian setirnya dia sudah ada pengaturannya. Di sini juga ada ini ya, cruise control juga, menarik banget. Di sini untuk bagian setirnya tilt, oh memang belum teleskopik ya, tapi lumayan untuk Suzuki XB ini peningkatannya cukup bagus. Kemudian di panel tengah ini ada panel tengah ya, full digital, dan ini ukurannya kurang lebih sekitar 7 inci. Terus juga di sini model dashboardnya dia masih pakai hard plastik. Di sebelah kanan sini dia ada tempat kisi-kisi AC yang mengkotak, sama di sini ada tempat cup holder juga. Menarik banget ya. Dan di sini dia sudah pakai keyless, teman-teman. Sudah pakai keyless. Menarik banget. Nah, di sini dia juga ada beberapa pengaturan lagi, ada traction control juga, pengaturan setir juga nih ya. Ini view sepertinya untuk melihat pemandangan di samping. Kemudian di bagian panel tengahnya dia pakai LCD yang modelnya cukup besar seperti ini, dan yang di sini dia tambahnya ada sedikit soft touch ya. Di sini ada jahitan-jahitan berwarna coklat tua, ada lekukannya juga kecil di sini, dan di sini ada tempat untuk taruh barang ya, menarik banget. Sebelah kiri juga sama, dan untuk bagian bawahnya dia memang masih belum soft opening untuk kompartemen boxnya. Nah, di tengah ini model transmisinya ada di tengah ini ya, model transmisi di tengah. Terus juga panel kisi-kisi di sebelah sini, ada tombol hazard juga. Pengaturan AC di sebelah sini agak sedikit ke kiri. Sama di sini dia ada tambahan juga ya. Ini ada beberapa mode juga nih, menarik banget. Di bawah sini ada colokan HDMI, Type C dan Type C lagi. Jadi ada 2 Type C ya. Terus juga di bawah sini kita lihat di sini ada tempat penyimpanan juga, tapi memang belum ada wireless charging ya. Di bawah sini yang menarik juga, dia untuk rem tangannya sudah pakai elektrik ya, sama dia sudah ada auto hold-nya juga. Sama di sini apakah ini ada termasuk pemanas atau apa ya? Soalnya di sini modelnya kayak jok gitu, sama ada angin gitu ya. Mungkin ada ventilasi sedikit ya, udara di bagian joknya, menarik banget. Terus juga di sini kacanya terlihat sangat luas, dan untuk bagian kaca tengahnya ini dia sudah ada aturan di sini juga. Di sini untuk bagian sebelah sini ada vanity mirror juga ya. Sebelah kiri ada nggak ya? Sebelah kiri juga ada, mantap ya. Di sini juga ada SOS buat kalian mau ada panggilan darurat, biasanya ada. Di sini juga ada lampunya, sama ada speaker kecil di sebelah sini. Nah, di sebelah sini juga di tempat pengemudi dia ada armrest juga ya, tapi hanya untuk di sebelah kanan saja untuk pengemudi. Di sebelah kirinya nggak ada. Model joknya seperti ini. Jadi dia headrestnya tuh terpisah dengan body joknya, serta untuk bagian sampingnya seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah interior baris pertama dari Suzuki XB. Yuk kita coba ke baris kedua. Nah, ini untuk baris keduanya model seperti ini ya. Dia pintunya hard plastik semua, handle-nya simple saja. Di bawah ada tempat penyimpanan. Sama untuk bagian window-nya modelnya kecil seperti ini ya, plastik juga. Dan di sini handle-nya bermotif chrome. Nah, di sini menarik juga, di baris kedua tuh dia ada tempat buat ini ya, meja kecil ya, unik banget di sini buat naruh makan, menarik banget nih. Dan di sini kalau kita lihat untuk baris keduanya ini dia juga cukup lebar ya, bahkan di sini sudah cukup mentok ya. Di sini space-nya masih cukup lega, joknya juga bisa sampai ini, sebenarnya hanya untuk 2 orang doang ya, karena headrest-nya cuma ada 2 kanan kiri. Di sini untuk
seat beltnya juga cuma 2, tapi mungkin bisa kali ya buat 3, tapi nggak terlalu besar orangnya. Di tengah sini ada lampu, sama di sini untuk bagian pegangannya dia modelnya retract ya, bisa naik turun. Terus ini jadi sebenarnya harusnya ada 3 ya, cuman di sini karena memang kecil jadi headrestnya cuma 2. Tapi kalau kamu lihat lebih detail, di sini untuk bagian seat belt ternyata ada 3 loh. Di sini 1, di tengah ada 2, di sebelah kiri juga ada 1. Itu total 3. Nah, jadi ini untuk posisi duduk dari si Suzuki XB. Nih kalau kalian mau lihat di sini. Nah, di sini untuk bagian kakinya agak sedikit sedikit terangkat tapi nggak terlalu banget. Jadi untuk yang posisinya seperti ini, 4 orang total dari keseluruhan XB ini masih cukup ya, cukup memadai. Dan untuk legroomnya juga bagus, serta di sini untuk bagian headroom ini tinggi sekali ya. Kalau kami lihat di sini, tuh bahkan 5 jari masih lebih banget. Jadi ini tinggi banget. Buat teman-teman yang tingginya 170-an masih aman. Tinggi saya 172 cm masih jauh banget di sini. Nah, buat teman-teman gimana nih? Ini adalah interior dari Suzuki XB. Ya, itu dia sedikit review kami lebih detail mengenai Suzuki XB ini. Kalau kami lihat dan kami cek dari berbagai macam sumber, ini harganya estimasi sekitar 200 jutaan, teman-teman. Makanya gimana nih untuk Suzuki XB ini, apakah bisa menjadi the next Ignis hybrid ya? Dan ini tuh untuk bagian speknya, terus juga di bagian interior juga kelihatan jauh upgradean daripada Ignis. Kalau kami rasa ini akan menjadi sebuah game changing baru di dunia crossover ya di Indonesia, karena sudah ada kamera 360, lampunya full LED juga, terus juga sudah pakai keyless. Bahkan di belakang pun ada meja kecil buat baris kedua kalau kalian lagi bawa keluarga. Nah, satu lagi untuk bagian spesifikasi singkat ya, di sini sudah tertera juga di IMS. Ini panjangnya 3,7 meter, tingginya 1,7 dan lebarnya sekitar 1,6 meter. Jadi dia pakai mesin 1200 cc ya. Menarik banget. Oke, gimana nih untuk Suzuki XB ini, apakah cocok masuk ke market Indonesia dan kira-kira harganya 200 jutaan apakah masih masuk? Coba komen di bawah ya. Ya, itu dia review kami mengenai Suzuki XB. Terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa di video selanjutnya.